Selamat pagi. Pagi ini kita akan belajar tentang sequential file, yaitu konsep file sequential yang ada dalam pemrograman, bagaimana cara menggunakan, bagaimana konsep pemrosesannya, bagaimana menulis dan membaca file tersebut. Isi materi ini adalah definisi dari sequential file, kemudian akses primitif yang akan kita lakukan, kemudian primitif dari penulisan caranya bagaimana, dan pemrosesan dari arsip. Jadi kita tahu bahwa file isinya adalah data-data, isinya adalah arsip. Nah, di situ arsip tadi kita lihat bagaimana isinya. Kemudian algoritma untuk konsolidasi dari arsip atau file sequential. File sequential adalah sekumpulan rekaman yang dapat diakses secara berurutan mulai dari rekaman pertama sampai dengan rekaman terakhir. Jadi di sini file ini harus kita akses satu demi satu, tapi dari depan. Tidak bisa kita akses dari belakang. Tidak seperti array, maka dalam file ini meskipun kita akses berurutan, tapi harus dari depan. Jadi kita buka file, itu langsung ke record yang pertama. Kalau kita dalam array, kita bisa buka pertama kali langsung record terakhir, tapi dalam file, karena dia adalah suatu bentuk fisik, disimpan dalam media penyimpan, maka dia begitu dibuka, maka kita langsung akses di data pertama. Akses dilakukan rekaman demi rekaman secara searah. Jadi tidak bisa kita lakukan dua arah, dari belakang iya, dari depan iya, dari belakang iya. Jadi kita harus lakukan itu searah dari depan gitu. Misalnya kita punya rekaman seperti ini, datanya di dalam file seperti ini. Ada Ani, NIM-nya 111, Budi, NIM-nya 112, Ida 113, Ali 114, Rudi 115, diakhiri dengan suatu tanda di situ. Maka Ani mendapat nomor 1 dalam rekaman, Budi 2, Ida 3, Ali 4, dan Rudi 5. Dan di akhir kita dapatkan end of file. Jadi Ani ada rek 1, kemudian Budi ada rek 2, Rudi Ida rek 3, Ali rek 4, kemudian Rudi adalah rek 5. Kemudian EOF adalah suatu mark, jadi sebuah tanda bahwa dia adalah akhir dari file. Gitu. Penjelasannya, rekaman terakhir adalah fiktif, artinya dia bukan sebuah bagian dari data. Dia dipakai sebagai penanda akhir dari arsip yang sering disebut dengan end of file. Gitu. Setiap rekaman ini berisi tipe dasar atau bentukan yang telah didefinisikan dan bertipe sama. Artinya tiap rekaman ini tipenya sama. Kita akan pakai sedikit coret-coret di situ. Jadi di sini yang penting adalah setiap rekaman ini berisi data yang sama, tipenya harus sama, ya. Jadi tipenya sama untuk tiap-tiap bagian di situ. Arsip sekuensial merupakan hasil dari penulisan yang dilakukan rekaman atau record demi rekaman. Jadi kita tulis sebuah file itu satu demi satu. Kita tulis satu, kita tambah rekaman berikutnya, kita tambah rekaman berikutnya, tambah rekaman berikutnya, kemudian kita berikan mark, maka akan jadi sebuah arsip. Begitu. Untuk mendeklarasikan sebuah file atau arsip, kita tahu bahwa elemen dalam rekaman disebut dengan field, ya, disebut dengan field.
Jadi tiap elemen dalam rekaman ada fieldnya. Cara mendefinisikan file kita gunakan cara seperti ini. Tipe rekaman, perhatikan bahwa ini artinya bahwa rekaman adalah sebuah tipe bentukan, ya. Ini adalah tipe bentukan. Ini tipenya berarti bentukan di situ. Dalam Pascal kita pakai record begitu. Meskipun hanya satu elemen sekalipun. Kemudian nama arsip sec file of. Ini adalah nama filenya. Ya, ini adalah nama file. Atau variable file, istilahnya variable file. Ya, jadi ini kalau lebih tepat, ini karena ada nama ada dua, ada nama fisik dan nama variabel. Ini adalah nama variabel file. Variabel file. Karena nanti ada nama fisik. Kemudian di situ isinya adalah nama rekaman. Perhatikan ini adalah variabel untuk tiap rekaman. Jadi ini adalah variabel untuk rekaman atau record, ya. Jadi tiap data, tiap kelompok data, ya. Gitu. Oke, jadi pasti ada nama-nama record, kemudian ada marknya, ya. Ini adalah penanda akhir file. Penanda akhir file. Gitu. Oke, jadi cara mendefinisinya seperti itu. Tipe rekaman, titik 2. Ini kan seperti biasa, ini adalah, kita tahu ini adalah sebuah deklarasi untuk tipe bentukan. Kemudian nama arsip sec file of. Nanti kita tahu dalam Pascal, ini bentuknya adalah file of, ya. Dalam Pascal nanti, ini adalah misalnya F1.2 file of. Ini dalam Pascal, perhatikan. Begitu. File of apa? Nah, kalau kita di sini tipe rekaman sesuatu, maka ya file of rekaman nanti di sini, ya. File of rekaman. Nama, perhatikan. Sekali lagi inilah tipe bentukannya, ya. Jadi ini adalah tipe bentukannya. Jadi file of rekaman. Jadi file of rekaman begitu dalam Pascalnya. Cara aksesnya, setiap rekaman dapat diakses secara berurutan. Kita tahu cara mengaksesnya harus dari depan dulu. Akses terdiri dari pembacaan atau penulisan. Kemudian perekaman, recording, dapat dilakukan melalui primitif penulisan, ya. Jadi perekaman ini dilakukan dengan primitif penulisan. Pada suatu saat, akses pada arsip sekuensial hanya dapat dilakukan satu modus operasi saja, yaitu diakses atau dibaca atau ditulis. Jadi hanya bisa dibaca atau ditulis, tidak sekaligus baca dan tulis. Jadi pada suatu saat, akses pada sebuah arsip atau sebuah file hanya dapat dilakukan sekali saja, yaitu dibaca saja atau tulis saja. Jadi kalau kita mau baca, kemudian tulis, baca, kemudian tulis, kita harus menggunakan dua file yang berbeda. Kemudian file asal biasanya kita delete, kemudian kita timpa dengan file yang baru. Gitu. Primitive access yang pertama, perhatikan ini harus kita pahami dan kita hafalkan. Pertama adalah assign. Ini merefer ke nama file fisik tadi, ya. Nama file fisik, perhatikan. Assign itu ke file fisik. Ini artinya file fisik. Nama. Ini artinya adalah nama file. Nama file dalam media penyimpanan,
ya, media penyimpanan. Ya. Oke. Prosedur assign, input nama arsip, nama fisik. Jadi kita tahu ada dua buah parameter di situ. Ini nama arsip, ini adalah variabel file yang kita gunakan nanti. Ini adalah nama fisik, ya. Nama, sekali lagi nama dalam media penyimpanan. Ya, di situ. Arsip sekuensial dengan nama arsip ini akan merefer ke nama fisik, ya, file fisik dengan nama fisik. Jadi kalau kita lihat misalnya adalah YS sembarang, kemudian FS-nya arsip dengan nama arsip pada program siap untuk dipakai, ya, siap diakses. Oke, contohnya begini. Contoh F1 adalah variabel untuk file, jadi F1 adalah variabelnya. Maka kita lakukan di situ assign F1 C.2 slash coba1.txt. Kita tahu bahwa ini adalah nama fisik, ya. Nama fisik. Jadi coba satu tadi dalam program akan kita wakili dengan F1 begitu. Kita tahu bahwa nama fisik itu seringkali kan panjang sekali. Sehingga begitu kita assign, maka F1 ini sudah mewakili dari coba1.txt begitu. Primitif akses yang kedua adalah reset. Reset artinya membuka file untuk dibaca. Jadi biasanya pasti dia lakukan assign dulu, assign, kemudian baru reset, gitu ya. Di situ prosedur reset, input nama arsip, perhatikan di sini input nama arsip, YS sembarang, FS arsip dengan nama arsip pada program siap dibaca. Jadi di situ hanya ada satu, dan ini nama arsip bukan nama fisik. Jadi kalau kita tadi sudah assign F1, maka di sini adalah input F1. Ya. Jadi nanti jadi nanti dalam penggunaannya kita hanya tinggal tulis di situ, ya, reset F1. Tidak perlu input lagi karena input kan ada di dalam parameter formal, ya. Oke, jadi bentuk seperti ini. Jika F1 adalah variabel untuk file, maka kita biasanya lakukan dulu assign F1 ke C coba satu tadi seperti tadi, kemudian reset F1, ya, dan seterusnya. Ini artinya F1 siap untuk dibaca. Ya. Jadi Anda hafalkan juga ini reset ini salah satu primitif akses yang penting. Berikutnya adalah append. Ini membuka file untuk ditulis atau ditambah. Append ini terpaksa harus kita hafalkan primitif ini. Ini membuka file untuk ditulis atau ditambah. Jadi dalam kenyataannya append ini nanti akan digunakan untuk menulis. Jadi menulis sebuah file yang kosong begitu. Jadi dalam file sekuensial kalau kita gunakan Pascal tidak bisa kita menambah sebuah data, tapi hanya bisa menulis saja di dalam data yang kosong. Prosedur append, input nama arsip, satu juga di sini sekalian. Hafalkan juga bahwa append hanya satu buah parameter, jadi bentuknya pasti adalah hanya append, nanti pemanggilannya adalah append itu F1. Oke. Contoh F1 adalah variabel untuk file. Maka di situ assign F1 C coba1.txt, kemudian append F1. Jadi di sini append sekali lagi ini hanya menyiapkan, ya. Setelah ini dia akan siap untuk ditulis gitu. Ditulis. Oke. Jadi dalam teorinya
append ini sebenarnya adalah digunakan untuk menambah, ya, sesuai dengan asalnya sebenarnya menambah dari file sekuensial. Dalam Pascal nanti Anda lihat bahwa append ini untuk file sekuensial tidak digunakan, tapi di dalam file teks ini digunakan untuk menambah data. Jadi untuk file teks, append ini digunakan untuk menambah data. Rewrite adalah membuat file baru. Jadi rewrite ini membuat file baru. Artinya file yang sudah ada pun kalau dibikin rewrite, maka dia nilainya akan dikosongkan, akan ditimpa begitu. Ya, rewrite membuat file baru. Jadi prosedurnya rewrite input nama arsip juga hanya satu, sekali lagi is sembarang, kemudian fs final state dibuat arsip baru, file baru dengan nama arsip. Jadi namanya akan f sama dengan f1 tadi, ya, dan siap ditulis. Perhatikan namanya siap ditulis karena kosong dia nggak akan bisa dibaca. Jadi siap ditulis. Assign f1 c.2 coba1.txt, kemudian rewrite f1, maka dia kalau ada file yang lama dia dikosongkan. File lama hilang atau dikosongkan. Gitu. Oke. Yang kelima adalah close. Ini menutup dan menyimpan perubahan file. Jadi dengan close ini kita menutup dan menyimpan perubahan file. Perhatikan di situ. Jadi kita harus lakukan ini untuk tiap kali kita selesai mengakses sebuah file. Prosedur close, input nama arsip, kemudian is sembarang dan fs menyimpan file secara permanen ke media penyimpan. Contoh f1 adalah variabel untuk file, maka di situ assign dan seterusnya. Ya, kemudian kita close. Tentu saja umumnya tidak seperti ini ya. Artinya kita hanya melihat bahwa assign ini merujuk kepada satu nama fisik, kemudian kita close. Maka close ini juga akan menutup si coba satu txt tadi. Biasanya adalah assign, kemudian di sini ada reset, ada pengolahan arsip, ya, dan seterusnya. Kemudian baru terakhir sekali baru kita close. Ya, close F1. Close F1. Begitu. Primitif berikutnya adalah write. Ini menulis data, perhatikan. Write menulis data ke file. Ini bentuknya mirip dengan input dalam Pascal. Mirip dengan penulisan dalam Pascal. Jadi kalau kita lihat di situ, prosedur write input nama arsip, kemudian ada rekaman. Perhatikan di situ ada nama arsip dan ada rekaman. Jadi di sini kita tahu ini adalah F1 tadi filenya, ini adalah datanya. Jadi ada dua di situ, ya. Perhatikan di situ ada dua parameter. Ya, ada dua parameter. Oke. Contohnya seperti ini. Jadi kita assign dulu F1, ya. Assign selalu. Kemudian di rewrite F1. Oke. Rewrite. Kemudian kita lakukan write F1. Jadi kita tahu ini kita membuat file baru. Membuat file baru dengan nama coba satu tadi ya. Kemudian kita isi sebuah data. Ya. Jadi di sini datanya disimpan dalam variabel dengan nama mahasiswa 1. Ini pasti bertipe rekaman. Kita tahu rekaman adalah sebuah tipe bentukan ya, berisi beberapa komponen. Kemudian sebelum kita masuk ini kita harus bikin dulu nantinya ya. Sebelum kita pakai di situ pasti ada var mhs1.2 rekaman gitu ya. Oke, dan di atas rekaman ini pasti ada tipe rekaman gitu ya. Rekaman titik 2 yang tadi itu gitu.
Dalam Pascal mirip-mirip dengan itu. Kita akan tahu bahwa kita langsung type rekaman sama dengan record dan seterusnya. Nanti kita lihat. Atau kita lihat kemarin di dalam tipe rekaman. Primitif akses berikutnya adalah membaca data dari file. Ini read. Ini mirip juga dengan pembacaan dalam Pascal, ya, membaca data dari file. Prosedur read, input, nama arsip, dan rekaman. Jadi kalau dalam Pascal biasa read kita hanya satu buah parameter, ya. Kalau di sini read ini ada dua parameter. Pertama adalah arsipnya atau filenya. Kemudian data yang akan dibuat. Primitif akses. Primitif akses berikutnya adalah read. Ini mirip dengan read dalam Pascal. Perhatikan di situ. Prosedur read, input, nama arsip rekaman. IS-nya sembarang. File dalam keadaan terbuka. Jadi siap untuk ditulis. Maaf, siap untuk dibaca. Kemudian F-nya adalah membaca data dan menyimpan ke variabel rekaman. Jadi perhatikan di situ. Kita tahu bahwa ini ada nama arsip. Kalau di dalam Pascal biasa kita hanya satu saja, ya. Kita hanya tahu bahwa read adalah membaca data. Read misalnya A begitu, kita membaca variabel A. Kalau di sini ada dua, ada nama arsip dan rekaman. Jadi di sini kita membaca variabel file nama arsip disimpan ke dalam rekaman. Satu buah rekaman saja. Ya, gitu. Contohnya, contoh F1 adalah variabel untuk file. Kemudian di situ assign F1 C coba 1 txt. Kemudian reset F1. Jadi kita tahu ini siap dibaca. Oke. Kemudian kita pakai read F1 string 1. Ini artinya kita membaca satu record atau satu rekaman, satu record dalam file C coba 1 txt. Ya, gitu. Kalau hanya begini berarti kita ini adalah membaca rekaman pertama, ya. Karena kan dia langsung rekaman pertama, record pertama gitu ya. Kalau kita membaca berikutnya, kita harus lakukan read lagi F1, string 1. String 1 sekali lagi, ini tipenya juga pasti adalah bentukan. Jadi kita harus pakai di situ, ya, var string 1 titik 2 rekaman. Jadi kita pasti pakai var string 1 nantinya, string 1 kita pakai sebesar, oke. Titik 2 rekaman. Perhatikan rekaman adalah sebuah tipe gitu ya. Berikutnya rename, kita mengganti nama, ya. Prosedur rename, input nama arsip, kemudian string nama. Ya, kita mengganti nama di situ. Jadi mengganti nama secara fisik. Jadi di sini file dalam keadaan tertutup, ya, close di situ. Perhatikan meskipun dia sudah di close, tapi F1 tetap merefer ke nama fisik tertentu yang tadi. Fs-nya dia mengganti nama file fisik menjadi string nama. Jadi kalau kita buat seperti ini, contoh assign depan sekali, kemudian di situ kita close, setelah kita close kita rename, kita bisa. Jadi rename F1 dengan C titik 2 asli. Jadi di sini nama coba 1 ini diubah menjadi asli. Ini diubah. Jadi kalau berikutnya kita mau buka lagi, kemudian kita lakukan misalnya kita sudah lakukan, ya, kita lakukan assign F1 tadi, kita lakukan misalnya di sini kita tulis lagi misalnya assign F1, C titik 2 coba begitu.
coba1.txt gitu. Ya ini akan tidak ada ya. Kenapa? Karena kita sudah berubah menjadi C asli.txt begitu. Iris adalah menghapus file fisik dari media fisik ya, menghapus file fisik. Jadi ini hilang semua data dan nama filenya. Oke. Jadi prosedur iris input nama fisik. Perhatikan. Inputnya di sini adalah nama fisik dan file harus dalam keadaan tertutup ya atau close di situ. Nama fisik di situ. Jadi modelnya contoh F1 adalah variable untuk file, kita di situ kita lakukan assign. Kemudian yang seterusnya close. Kita bisa lakukan erase juga ya. Jadi di sini kita bisa pakai nama fisik, perhatikan. Kita bisa seperti ini. Tapi harusnya adalah kalau ngikuti di situ ini bentuknya adalah erase di situ C.2 coba1.txt. Sekali lagi tentu saja ini tidak boleh dilakukan setelah kita merename coba1.txt. Jadi kalau sudah kita rename ya coba1.txt jadi tidak ada. Begitu. Baik, kita sekarang masuk ke dalam materi intinya, pemrosesan file sekuensial. Jika setiap rekaman harus diproses dengan cara yang sama, maka pemrosesan arsip sekuensial dapat dilakukan dengan memakai skema pemrosesan sekuensial dengan mark ya. Artinya kita bisa menggunakan skema pemrosesan sekuensial tapi ada marknya. Kita tahu bahwa skema pemrosesan sekuensial kita lakukan satu demi satu dari berurutan dari depan di sini ya. Jadi hasil dari berikutnya ini akan dipengaruhi dari pemrosesan sebelumnya. Contoh sebuah arsip sekuensial. Tipe rekaman NIM integer, nilai adalah integer 0 sampai 100. Perhatikan, ini hanya ada di dalam notasi algoritmis. Oke. Arsip MHS ini adalah nama filenya ya. Ini nama file, nama variable file. Nama variable file. Kemudian inilah nama tipe, perhatikan, nama tipe rekaman. Rek MHS tipe rekaman, jadi ini adalah variabel datanya, variabel data dengan tipe rekaman. Jadi tipe bentukan ya, tipe rekaman di situ, rekaman adalah tipe bentukan. Jadi setiap kita membaca atau menulis kita menggunakan rek MHS ya, kita gunakan itu. Contoh pemrosesan, analisa pemrosesan sekuensial dari elemen arsip sekuensial. Oke. Model dengan mark. Jadi jika I adalah deret yang diproses ya. Kemudian I berharga 1 2 3 dan seterusnya sampai N, maka EOP adalah NIM sama dengan 99999. Ini 10 juta kurang 1 begitu. First element adalah caranya begini, reset arsip MHS, kita perhatikan reset artinya kita akan siap untuk membaca ya. Kemudian kita lakukan read arsip MHS, rek MHS. Jadi kita reset ya. Kemudian kita baca. Ini artinya membaca pertama kali. First element itu seperti ini. Jadi lakukan dulu reset, kemudian kita read arsip MHS, rek MHS. Begitu. Kemudian untuk next elemen, elemen berikutnya. Jadi kalau ini adalah elemen pertama, ini elemen kedua, ya. Kita lakukan lagi read lagi, begitu. Ya. Jadi kita read pertama, setelah reset kita read, kita masuk ke elemen pertama. Read berikutnya kita masuk ke elemen kedua. Kalau kita pengen lagi ke next elemen lagi, ke elemen ketiga, ya kita lakukan read lagi aja, begitu. Ya, kita ulang saja di sini. Proses membaca arsip sambil menghitung nilai rata-rata. Ya. Jadi kita misalnya ada sebuah contoh ya. Kita diminta untuk membaca arsip, kemudian menghitung nilai rata-rata mahasiswa. Oke. Program rata-rata, kamus, tipe rekaman, NIM, integer, nilai, integer 0 sampai 100, arsip MHS,
seg file of rekaman, kemudian 999,0. Jadi ini adalah marknya. Oke. Ini adalah, sekali lagi adalah nama var tadi, var filenya, variable filenya. Kemudian rec adalah variabel data. Atau variabel data atau variabel record ya, variabel tiap record tadi. Sumnil dan jum MHS adalah sebuah variabel yang digunakan untuk menjumlah nilai dan mencacah mahasiswa. Oke. Algoritmanya, assign arsip MHS coba txt. Jadi kita masukkan ke dalam arsip MHS. Jadi arsip MHS ini merujuk ke C coba MHS. Reset arsip MHS, kita tahu bahwa ini reset, jadi ini siap dibaca. Oke. Kemudian di situ read arsip MHS, correct, ini membaca data pertama atau record pertama ya, data atau record pertama. If rec.nim sama dengan 9999, artinya kalau rekodnya sama dengan ini, atau rekod pertama itu sudah sama dengan Sentinel ya, sudah sama dengan mark tadi. Jadi kalau nim pertama sama dengan mark ya, gitu, maka outputnya arsipnya kosong ya. Jadi kalau pertama kali ternyata isi filenya sudah berisi NIM-nya sudah berisi 9999999, maka pasti arsipnya kosong karena kita pakai mark ya. Kita tahu bahwa data dengan NIM 9999999 itu adalah fiktif, maka arsipnya kosong. Kalau tidak, artinya kita menghadapi file yang tidak kosong ya. Oke. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Sumnil diisi ke 0 dan jumlah MHS ke 0. Ini dalam pasal tidak perlu, tapi ini dalam notasi algoritmus ini perlu ya. Ini adalah inisialisasi. Inisialisasi dari sumnil dan gem MHS ke 0. Repeat, kita pakai repeat di situ. Sumnil diisi dengan sumnil plus rec nilai. Jadi langsung kita jumlahkan dulu. Jadi kalau tidak 0 ya, kalau NIM-nya bukan 9999999, artinya datanya benar, bukan data fiktif, maka sumnil kita jumlahkan. Sumnil kita jumlahkan rec nilainya. Oke. Nah, di sini pula kita akan mencacah mahasiswa. Jadi jum MHS plus 1. Perhatikan, jum MHS digunakan untuk mencacah jumlah data mahasiswanya. Sumnil dipakai untuk mentotal data nilai. Begitu. Oke. Berikutnya kita baca kembali ya. Jadi kita baca kembali. Ini kita lakukan ya, perhatikan, kita baca lagi, kita lakukan untuk mendapatkan data berikutnya. Begitu. Perhatikan caranya adalah read, nama arsip filenya apa, ya arsip MHS, nama filenya apa, variabel filenya apa, kemudian dengan data tadi juga. Ya, begitu. Oke. Dari sini kita siap lagi untuk masuk ke sana. Oke. Namun sebelumnya kita harus siap-siap kalau yang kita baca adalah mark tadi. Karena itu kita berikan repeat, pasalnya adalah until rec.nim sama dengan 9999999. Jadi sama until sama dengan ini. Oke. Jadi sekali lagi, kalau ternyata pertama tadi bukan sebuah data fiktif, bukan sebuah mark, maka kita masuk ke NIM, ke nil ya, langsung kita jumlahkan sumnilnya dengan rec nilai, kemudian jum MHS pencacahan mahasiswa dan
jumlah atau cacah mahasiswanya berapa, ditambah dengan 1. Kemudian kita lakukan read arsip MHS, rec. Kita baca lagi. Until rec.name sama dengan 9999999. Nah, setelah keluar dari sini, maka kita sudah keluar dari pemrosesan file dalam bentuk pembacaan dan penjumlahan data tadi. Maka di sini kita bisa outputkan. Output adalah sumnil per jum MHS. Kita tahu bahwa ini digunakan untuk rata-rata, ya, rata-rata nilai. Oke, akhirnya kita bisa close arsip MHS di situ. Perhatikan betul bahwa ini semua kita tulis secara rata di bawah if, ya. Sorry, di bawah else. Jadi else ini perhatikan dalam tulisannya, else ini setara dengan close. Jadi close bukan bagian dari else. Ya, saya mengatakan saja di situ. Ini bahwa close ini setara dengan else tadi, jadi dia close ini hanya dilakukan setelah if then else. Jadi close bukan bagian dari else, ya. Kalau Anda maju, misalnya kita tulisnya close-nya itu di sini, ya, close-nya di sini. Itu, ini artinya close-nya bagian dari else. Jadi artinya kalau nanti else-nya tidak terpenuhi atau if-nya justru terpenuhi, maka close ini tidak pernah dilakukan. Jadi hati-hati betul dalam menulis Fibonacci untuk algoritma. Baik, kita lanjutkan. Algoritma konsolidasi. Didefinisikan sebuah sequential file yang terurut. Arsip tersebut mengandung kelompok-kelompok data dengan kunci sama yang harus diproses sebagai satu kesatuan. Jadi kita punya sebuah arsip sequential, ya, terurut, dia sudah terurut. Kemudian arsip tersebut mengandung kelompok data dengan kunci yang sama. Jadi dia biasanya dia terurutnya itu berdasarkan kunci. Kemudian tiap kunci yang sama ini harus diproses sebagai sebuah kesatuan. Ya, contohnya sebagai berikut. Ada dua model. Ada dua model arsip semacam ini, yaitu tanpa separator atau dengan separator. Jadi tiap kunci tadi kita berikan separator atau pemisah data. Ya, ada yang dengan separator, jadi ada tiap pemisah data kita berikan sebuah record khusus. Ada yang tanpa separator, jadi langsung aja antara kelompok data yang satu dengan kelompok data yang lain ini langsung bergabung. Kita mulai dengan tanpa separator. Antar kelompok dibedakan dengan adanya perbedaan kunci. Jadi antar kelompok ini hanya karena beda kunci aja, ya. Kalau kuncinya beda, maka dia masuk ke dalam kelompok yang berbeda. Misal seperti ini. Kelas 1 Ani 111, kelas 1 Budi, NIM-nya 12, kelas 1 Ida, NIM-nya 13. Kemudian di situ ada kelas 2 Rudi dan kelas 2 Ina, NIM-nya 14 dan 15. Kemudian ada juga kelas 3, ya. Jadi di sini perhatikan ada 3 buah kelompok kelas. Ya, kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Jadi kuncinya adalah kelas ini. Ya, kelas adalah kunci. Oke. Jadi kalau kita lihat di situ, selalu kemudian kita buat mark di paling belakang. Ini ada kelompok kelas 1, ya. Kemudian Rudi dan Ina adalah kelompok kelas 2, kemudian 3 data berikutnya adalah kelompok kelas 3. Perhatikan ini, karena ini akan kita gunakan untuk pengolahan di depan. Jadi kita punya 3 kelompok kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 yang siap kita olah untuk masing-masing kelompok. Arah pemrosesannya ke sana, ya. Jadi kita mulai dari kelompok kelas 1, kelompok kelas 2, kelompok kelas 3, kelompok kelas 1 juga mulai dari Ani, Budi, Ida, kelompok kelas 2, Rudi dan Ina, dan seterusnya. Program konsolidasi ini tanpa kasus penanganan, lebih tepat tanpa penanganan kasus kosong, ya.
tanpa penanganan kasus kosong. Begitu. Input arsip sekuensial terurut. Proses memproses per kelompok, outputnya adalah hasil proses. Perhatikan ini memproses per kelompok. Gitu. Ya. Kamus. Tipe rekaman, kelompok, tipe, lainnya tipe. Jadi seolah-olah rekaman ini adalah sebuah tipe dengan isi tipe bentukan. Ada kelompok, perhatikan. Ini adalah kata kuncinya. Kemudian lainnya. Ya. Tentu saja dalam kenyataannya dalam misalnya kelompok titik 2 integer, kemudian nim titik 2 integer, kemudian nilai titik 2 integer dan seterusnya. Misalnya begitu. Jadi ini adalah bentuk yang mendasar gitu. Arsip seg file of, perhatikan ini adalah nama variabel arsipnya. Kemudian rec adalah nama variabel datanya. Ya, rec rekaman. Oke. EOP boolean artinya true jika mark begitu. Prosedur inisialisasi file. Jadi kita membuat sebuah prosedur untuk menginisialisasi file. Jadi ini inisialisasi seluruh file. Ya. Kemudian prosedur yang kedua adalah terminasi file. Ini terminasi dari seluruh file. Terminasi mungkin hanya satu buah yaitu close file gitu, atau di sini adalah close arsip gitu. Tapi boleh yang lain juga. Kemudian kategori, ini kategori sebenarnya ya. Kategori dengan tipe tertentu sesuai tipe kelompok. Jadi kalau kelompok ini misalnya, kalau ini adalah misalnya string, ya, maka kategori juga string. Gitu. Karena kategori ini digunakan adalah sebagai variabel untuk menampung kunci kelompok tadi. Kemudian prosedur proses elemen 1, ini memproses elemen dari awal ya. Proses awal suatu kelompok seperti apa. Termasuk elemen yang pertama, termasuk record yang pertama. Kemudian prosedur init kelompok 1. Ini inisialisasi per kelompok. Misalnya kita tulis di dalam laporan misalnya jumlah anak kelas. Kita tulis di situ jumlah anak kelas, kemudian kita kelas 1 gitu ya. Gitu. Ini adalah prosedur init kelompok I. Jadi ini adalah inisialisasi untuk kelompok ke I. Kemudian prosedur proses kelompok. Ini memproses suatu kelompok. Ini prosesnya. Ini adalah prosedur yang penting yang nanti kita harus tahu dipakai untuk apa. Kemudian ada prosedur terminasi kelompok. Kalau terminasi file tadi, ya, terminasi file. Ini untuk akhir dari file. Kalau terminasi kelompok, ini akhir dari kelompok. Misalnya, jumlah rata-rata kelas 1 adalah jumlah rata-rata nilai kelas 1 adalah 600 per 10 sama dengan 60 begitu. Jadi 600 adalah jumlah nilai totalnya, kemudian 10 adalah jumlah mahasiswanya. Gitu. Ya, ini bisa dipakai sebagai terminasi kelompok. Oke, kita lanjut di dalam algoritmanya. Pertama kita lakukan inisialisasi file, ya. Di situ mau dia buat apa dulu? Tulisan dulu. Misalnya kita sedang mengolah file mhs1.txt, misalnya begitu. Kemudian kita read arsip, rec. Jadi kalau kita lihat di sini, ini pasti termasuk dengan assign tadi ya. Assign. Kemudian berikutnya pasti ada di sini bentuk reset ya. Assign arsip dengan nama fisik apa tadi, kemudian reset arsip gitu ya. Kemudian kita lakukan read, kita siap baca, masuk ke dalam read, rec. Ini artinya adalah baca pertama ya. Ya karena ini baru pertama kali kita melakukan read. Kemudian while not EOP, jadi selama bukan akhir dari file ya di situ. Oke, selama bukan akhir dari file, kita init kelompok. Jadi kelompok mau diapakan? Kita tahu karena filenya terurut, maka data pertama pasti sudah menggunakan kelompok yang pertama. Jadi di sini kita lakukan init kelompok. Ini pasti adalah pertama kali. Ini adalah untuk kelompok pertama. Ya. Dalam hal ini misalnya data tadi adalah kelas pertama.
Oke, untuk pertama kali. Berikutnya kita proses di situ. Kategori diisi dengan rek.kelompok, perhatikan kita punya kelompok di situ. Masuk ke dalam kategori. Oke. Repeat. Kita lakukan proses, mulai proses. Proses kelompok. Kita mau diapakan? Misalnya mau di rata-rata, mau dijumlahkan seperti tadi. Kita jumlahkan nilainya, kemudian kita cacah anaknya, jumlah mahasiswanya, ya. Ini masuk dalam di sini. Kemudian read arsip rek. Ini untuk berikutnya. Perhatikan untuk baca record atau data berikutnya. Oke. Until kategori tidak sama dengan rek kelompok. Jadi di sini kita masuk di sana. Selama kategori masih sama, maka dalam proses tadi kita lakukan proses untuk kelompok tersebut. Ya, kita lakukan terus sampai kategorinya tidak sama lagi. Jadi kalau tadi kelas, kita sampai kelasnya tidak sama dengan kelas 1. Jadi kita sudah menginjak ke kelas 2, maka kita keluar dari proses kelompok yang pertama tadi. Oke. Setelah itu terminasi kelompok, artinya kelompok pertama sudah kita terminasi. Nah, sekarang kita dari sini, kan kita masih masuk ke while, ya, masih kelompok, kita masuk ke while lagi, ya. Jadi kita masuk ke while di situ. Nah, sekarang ini kelompok, maka sekarang karena misalnya belum EOP, berarti masih ada kelompok yang kedua. Maka sekarang kita masuk lagi ke kelompok yang kedua. Ya, kita akan masuk kelompok kedua. Dalam hal ini kelas kedua tadi. Kita lakukan lagi, ini kelompok lagi. Kemudian kita masukkan kategori. Artinya kategori diisi dengan rek.kelompok. Kategori diisi dengan kelas 2. Proses lagi, repeat proses. Kemudian kita baca. Ya, proses, kemudian kita baca. Kita lakukan terus sampai 2 data ya untuk kelas kedua. Oke, kemudian setelah itu kelas 2, kita terminasi kelompok. Misalnya rata-rata nilai kelas 2 adalah sekian. Kita masuk lagi ke while lagi, perhatikan di situ. Ya, karena belum EOP. Ini kelompok yang ketiga di situ. Ya, sekarang ini yang ketiga. Kemudian kategori juga kelas 3. Repeat untuk kelompok ketiga. Read untuk data dari yang ketiga juga. Until kategori tidak sama dengan di sini. Di sini kita tahu dari data yang kita buat tadi. Di sini di dalam until ini kita sudah masuk ke dalam mark. Kemudian terminasi kelompok ketiga dan terakhir karena kita ke dalam while ya, ke dalam while sudah tidak masuk di situ, sudah EOP ya, sudah akhir dari proses, maka kita lakukan terminasi file di situ. Jadi perhatikan untuk bentuk dasar dari algoritma pemrosesan file tanpa kasus kosong ini kita lakukan seperti ini. Ini tanpa kasus kosong dan tanpa, sekali lagi tanpa kasus kosong dan tanpa separator ya. Kita tidak pakai separator. Oke. Sebagai contoh, diketahui sebuah arsip nilai mahasiswa ya. Satu mahasiswa dapat mempunyai beberapa buah nilai karena kita tahu dalam satu semester mengambil beberapa mahasiswa. Contoh, diketahui sebuah arsip nilai mahasiswa. Satu mahasiswa dapat mempunyai beberapa buah nilai karena dalam satu semester mengambil beberapa mata kuliah dan setiap mahasiswa tidak sama mata kuliahnya ya. Kalau mahasiswa tingkat 1 paket mungkin, tapi mahasiswa tingkat 2, 3, 4 sesuai dengan kemampuan dan indeks prestasi mereka. Buat algoritma untuk menghitung nilai rata-rata setiap mahasiswa dan membuat daftar nilai sederhana, yaitu menuliskan NIM dan nilai rata-rata setiap mahasiswa. Sekali lagi kita tahu bahwa tiap mahasiswa ini mempunyai nilai yang berbeda-beda ya. Nah, kita diminta untuk membuat daftar nilai, yaitu menuliskan NIM dan nilai rata-rata dari tiap mahasiswa. Jadi untuk tiap kelompok nanti kita akan nulis misalnya adalah NIM misalnya 114. Nilai rata-rata sama dengan misalnya 90 misalnya gitu.
Ini untuk tiap mahasiswa. Dan data sekali lagi sudah diurutkan berdasarkan dengan NIM. Ya, jadi file sudah berisi data yang terurut dengan NIM. Contoh, program nilai tanpa penanganan kasus kosong, input arsip sekuensial berisi NIM dan nilai. Prosesnya menghitung nilai rata-rata, outputnya NIM dan nilai tiap mahasiswa. Oke, kita buat dulu rekamannya. Tipe rekaman NIM, integer, dan nilai. Jadi bentuk seperti ini. NIM adalah kunci dan nilai. Ya. Ini nanti dalam kelompok tadi ya. Kalau di dalam itunya, di dalam algoritma dasarnya ini adalah kelompok tadi. NIM inilah yang akan masuk di dalam kategori. Begitu. Kemudian arsip seg file of rec mhs rekaman. Oke, jadi ini adalah nama file yang kita tulis nanti. Kemudian ini adalah markingnya. Jadi salah satu dari file, di akhir dari file harus kita isi dengan bentuk seperti ini. Ya. Ini pembacaan file sehingga kita dengan mudah dapat lakukan itu. Kalau nanti dalam penulisan file, maka setelah kita baca semua file, terakhir kita berikan mark ini. Kalau NIM adalah integer, ini kelompok ini yang diproses atau disebut tadi di dalam ini adalah kategori di situ ya. Kategori. Kemudian sumnil integer, total nilai tiap NIM, dan jum n kuliah. Kita pakai n kuliah saja. N kuliah adalah cacah mata kuliah untuk tiap NIM. Ya. Oke. Jadi kita sekali lagi tipe rekaman itu dipakai di dalam di sini. Kemudian arsip itu dalam Pascal kita pakai file of begitu ya. Kalau di dalam notasi algoritma kita pakai seg file of. Oke. Kemudian ini adalah variabel yang digunakan untuk kategori. Dalam hal ini adalah NIM yang sama tadi. Di sini integer, maka ini juga harus integer ya. Sumnil integer karena dia adalah total tiap nilai NIM. Kemudian n kuliah integer karena dia adalah mencacah mata kuliah yang ada untuk tiap NIM. Oke. Algoritmanya. Assign arsip C. Coba .txt. Perhatikan ini adalah file sekuensial ya. Ini adalah file sekuensial. Reset arsip. Ini siap dibaca. Perhatikan. Siap dibaca. Read arsip kemarek. Ini sekali lagi baca pertama. Baca data pertama. Data atau record ya. Data record pertama. While not rec.nim sama dengan 9999 tadi ya. Kita lakukan di situ karena kita tahu bahwa ini adalah bentuk untuk marknya. Sumnil diisi dengan 0 dan n kuliah diisi dengan 0. Oke, inisialisasi. Kelnim diisi dengan rec.nim. Perhatikan, ini adalah proses kelompok NIM 1. Proses kelompok NIM pertama ya. Kemudian repeat. Oke, kita akan pengulangan untuk semua NIM yang sekelompok. Sumnil disini dengan sumnil plus rec nilai. Perhatikan kita hanya menjumlahkan rec nilai saja. Kemudian n kuliah diisi dengan n kuliah plus 1. Kita cacah kuliah begitu. Until read dulu, read. Jadi baca untuk arsip berikutnya. Ya. Kita baca untuk data berikutnya. Kemudian baru until call nim tidak sama dengan rec nim. Jadi selama call nim tidak sama dengan rec nim. Ya, begitu. Oke, jadi setelah nanti ternyata call nimnya misalnya 111 matematika begitu ya misalnya ya. Jadi nilainya 11 10 111 20 11 30 kemudian 112, maka di sini artinya call nim sudah tidak sama dengan rec nim, maka kita kembali lagi ke dalam while ya. Tapi sebelum kembali ke while, kita lakukan dulu output call nim ya, kelompok nim, kemudian sumnil n kuliah. Artinya kita lakukan rata-ratanya dulu. Jadi misalnya di sini adalah 111 kemudian 30. Artinya rata-ratanya 30 misalnya begitu.
Nah, setelah dari sini kita akhiri untuk kelompok pertama, kita masuk kembali ke while ya. Di sini kita sudah mulai untuk kelompok yang kedua ya. Ini jadi kita mulai proses untuk kelompok pertama, kemudian untuk kelompok kedua dan seterusnya gitu. Kita mulai terus sampai selesai. Akhir dari sini kita akan tahu di situ kita lakukan close arsip. Ya. Sekarang kita pakai skema kasus kosong. Ini dapat menangani kasus kosong, artinya dapat menangani file yang kosong. Dilakukan dengan memberikan mekanisme untuk menyaring kasus kosong dan memberikan instruksi jika terjadi kasus kosong. Jadi kalau kasus kosong mungkin tinggal tulis filenya kosong, tidak bisa ditangani, selesai gitu ya, masuk di situ. Model dengan mark, if kelompok sama dengan mark, then pengenaan kasus kosong, else, ya kita tangani dengan yang tadi. Ya, jadi hanya dengan itu aja. Di sini model dengan mark, model yang tadi, kita lakukan tambahan di depan. If kelompok sama dengan mark, then pengenangan kasus kosong. Misalnya, filenya kosong, tidak bisa dilakukan. Tinggal output saja begitu. Else, gitu ya. Jadi setelah ini, kita lakukan di sini else, gitu. Nah, kita tulis yang tadi, yang kita lakukan sebelumnya. Jadi penanganan kasus kosong dilakukan dengan penambahan bentuk if ini saja. Ini sudah cukup membantu. Berikutnya kita lakukan dengan separator, ya. Dengan separator ada data yang memisah antar kelompok. Jadi kalau tadi kelasnya adalah kelas 1, kelas 1, kelas 1, kemudian langsung kelas 2, kelas 2, kalau ini enggak. Kelas 1, kelas 1, kelas 1, kemudian separator data. Kelas 2, kelas 2, separator data. Kelas 3, kelas 3, kelas 3, gitu datanya. Ini dibuat fungsi separator kelompok yang akan membuang data separator atau pemisah. Oke, jadi kalau ada pemisah kita tahu sebelum kita lakukan pengolahan berikutnya, kita buang dulu separatornya. Misal datanya kosong, ya. Jadi kelas 1, kemudian di situ ada separator, data kosong. Kelas 2 ada data kosong, kemudian kelas 3, kelas 3, kelas 3, kemudian mark. Jadi ini adalah separator, ya. Ini separator. Oke. Oke, jadi itu adalah separator gitu. Ini adalah kelas 1, ini kelompok kelas 2, di antaranya adalah kelompok kelas 3. Algoritmanya, kita langsung algoritma saja. Kita lakukan inisialisasi file, ya, seperti yang tadi. Kemudian kita read arsip, rec. Perhatikan ini berarti kita baca record pertama juga. Kemudian if EOP, ini jika akhir proses ya. Sebenarnya if EOP ini dengan mark tadi ya. If EOP atau akhir dari file ya di situ. Penanganan kasus kosong. Jadi kalau dia EOP, maka kita lakukan penanganan kasus kosong. Kalau tidak, kita buat repeat, langsung repeat. While not EOP and separator kelompok, jadi kita pakai separator ini. Jadi kalau bukan akhir dari file dan bukan sebuah separator di kelompok, datanya ini, perhatikan, ini adalah digunakan untuk datanya di situ, ya. Selama bukan EOP dan separator kelompok, ini kan boolean ya, mestinya ya. Gitu. Dia akan false kalau dia adalah separator kelompok. Ya. Oke. Read arsip, rec. Oke. Jadi baca lagi. Jadi di sini kalau bukan itu baca lagi di sini.
Jadi di sini setelah kita cek, setelah kita baca, kemudian kita cek kalau dia akhir dari proses atau akhir dari file untuk pembacaan pertama tadi, maka langsung dilakukan penanganan kasus kosong. Jadi di sini setelah kita baca rekat pertama tadi, kemudian kita uji, kalau dia EOP, artinya dia kasus kosong, maka kita lakukan penanganan kasus kosong. Misalnya filenya kosong. Ya, kalau tidak, perhatikan di sini, maka kita lakukan pengulangan while not EOP. Jadi kalau dia ternyata memang bukan EOP, kita cek di situ. Ya, jadi setiap kali kita baca awal dari kelompok, kita taruh. Kalau dia bukan EOP, ya, dan starter kelompok, artinya kita cek dia apakah dia starter kelompok. Ya, oke. Jadi kalau dia bukan EOP, kemudian kita cek apakah dia starter kelompok. Kalau dia di situ, ya, maka kita baca arsip tersebut. Kita baca arsip berikutnya. Jadi kalau dia bukan EOP, tapi dia adalah starter kelompok, perhatikan ini EOP itu adalah, kita tahu bahwa EOP itu akhir dari file, jadi sekali saja nilainya rata-rata adalah false kalau ada datanya. Kita notekan jadi true, kemudian supporter kelompok kalau dia adalah supporter kelompok, ya. Kita tahu bahwa supporter kelompok misalnya adalah data kosong tadi ya. Kalau di data kosong, maka kita lompat ke file, kita lompat ke data berikutnya. Ya, kita lompat ke data berikutnya sehingga kita lakukan read arsip rec ini. Ya. Sekali lagi perhatikan kalau data yang kita baca itu adalah separator, bukan dari akhir file tapi adalah separator gitu ya, maka kita lompat ke data berikutnya. Jadi ini hanya dilakukan pada saat dia adalah separator. Oke. Kemudian dilakukan init kelompok, ya, kita lakukan init kelompok, inisialisasi kelompok. Kemudian while not EOP dan not separator kelompok. Sebaliknya sekarang kalau di sini bukan separator kelompok, ya, kita tahu kalau data yang kita olah dalam kelompok tadi bukan separator kelompok, maka kita lakukan pengulangan. Kita proses kelompok, oke. Kemudian kita baca untuk data atau record berikutnya. Ya, di situ. Sampai kapan? Tentu saja sampai salah satu ini benar. Kalau dia EOP yang kita baca nanti, dia keluar, atau dia separator kelompok, ya. Kalau dia adalah separator kelompok, ya, maka nilai akhirnya di sini akan menjadi false sehingga dia harus keluar. Namun selama dia bukan separator kelompok, dia adalah data, maka kita lakukan proses ini terus. Gitu. Oke, jadi setelah salah satu syarat itu memenuhi, dia akan keluar, maka kita lakukan terminasi kelompok. Oke, setelah kita lakukan terminasi kelompok, kita masuk untuk pengujian kelompok berikutnya, until rec.kunci sama dengan mark. Jadi rec.kunci kuncinya apa? Kelompok tadi, rec.kelompok atau rec.kunci sama dengan mark. Jadi marknya tadi berapa? Ya, gitu. Nah, setelah dari sini kita bisa lakukan akhir dari terminasi file. Akhir terminasi file termasuk close file tadi. Ya, terus kita close arsip sebagai akhir dari semuanya. Contoh, diberikan sebuah arsip teks yang dapat diakses sequential huruf per huruf ya. Perhatikan sehingga kita punya rekaman tadi adalah rekamannya ini adalah sebuah karakter aja, a char karakter. Ya gini saja hasilnya. Karena dapat diakses huruf demi huruf. Dan kita membaca filenya pun huruf demi huruf. Tidak dihitung jumlah huruf pada kata yang terpanjang dalam teks tersebut. Diandaikan bahwa teks hanya mengandung huruf dan spasi. Kata adalah sekumpulan huruf, ya, sekumpulan huruf yang dipisah oleh satu atau beberapa spasi. Pada blank atau beberapa spasi. Dari sini kita tahu, kita tinggal lihat aja berapa kata demi kata. Jadi kita tahu bahwa ini menggunakan separator. Ya. Separatornya adalah spasi. Gitu.
Ya, jadi selama spasi buang 1 kalau dia pengen ngitung berikutnya. Ya. Nah, ini berlaku misalnya di depan huruf pertama itu sudah spasi, ya. Itu kan bukan EOP tapi spasi. Nah, ini berarti dia separator. Makanya dia dibuang dulu begitu untuk masuk ke dalam kelompok berikutnya. Proses pembuatan algoritmanya diberikan sebuah arsip teks yang dapat diakses sekuensial huruf demi huruf. Sehingga di situ kita lakukan buat shapefile dengan tipe elemen adalah karakter. Ya. Kedua, hendak dihitung jumlah huruf dalam kata terpanjang, ya. Dalam teks tersebut, makanya kita menggunakan misalnya kata max. Kata max adalah jumlah kata yang terpanjang. Kita hanya diminta melihatkan jumlah huruf. Kalau kita diminta lagi untuk melihat kata yang terpanjangnya juga, maka kita harus melakukan dalam bentuk string. Jadi ada dua buah variabel. Kalau kita pengen jumlah huruf terpanjang dan kata terpanjangnya, ya, gitu. Buat variabel untuk jumlah huruf, ya, terpanjang dan panjang kata maksimum. Jumlah huruf dan panjang kata maksimum. Jumlah huruf dan panjang kata sama, tapi mestinya di sini adalah jumlah huruf dan string. Ya, mestinya adalah string untuk menampung panjang untuk menampung kata yang paling panjang begitu. Jadi jumlah huruf terpanjang dan string kata terpanjangnya. Kalau kita mau dua-duanya. Oke. Namun kalau kita maksudnya adalah jumlah huruf untuk seluruh file, ya berarti dua-duanya ini adalah integer, ya. Ini panjang tetap, panjang kata maksimum. Yang satu untuk panjang maksimum, yang satu untuk jumlah huruf seluruh file misalnya. Kata adalah kumpulan huruf, ini definisi. Kata adalah kumpulan huruf yang dipisahkan oleh satu atau beberapa blank. Ya. Teks diakhiri dengan titik. Jadi kalau kita punya misalnya Indonesia begitu. Indonesia tanah airku begitu. Kita tahu bahwa ini adalah sebuah teks diakhiri dengan titik. Ini adalah marknya berarti, ya, marknya adalah titik. Kemudian di sini ini adalah spasi, ini spasi. Kita punya dua spasi, ya, dua spasi. Sorry, dua kelompok spasi karena mungkin aja antara Indonesia dan tanah ini ada spasi juga. Ini artinya kita mempunyai dua kata. Kalau di depannya kosong, ya. Kalau di depan itu langsung separator, jangan kita hitung di situ. Jadi separator pertama jangan dihitung dengan asumsi bahwa awalnya dari teks adalah diawali dengan sebuah huruf atau karakter, ya, sebuah karakter, maka kita tinggal ngisi aja berapa jumlah kata. Ini adalah jumlah spasi atau jumlah kelompok spasi ditambah dengan 1. Itulah jumlah kata. Jadi separatornya adalah spasi, kemudian marknya adalah titik. Gitu. Contoh program jumlah huruf, menghitung jumlah huruf pada kata terpanjang. Contoh program jumlah huruf, menghitung jumlah huruf pada kata terpanjang. Kamusnya, tipe rekaman, karakter, ya, karakter adalah karakter di situ. Kemudian arsip shapefile of, rek rekaman, kemudian marknya adalah titik. Perhatikan cara membuat, ini adalah marknya titik, ya. Kemudian ini adalah masuk di situ. Kita spasinya tidak harus ada, tapi kalau kita masuk bisa langsung di situ. Konstan spasi adalah karakter, ya, seperti ini. Kita tahu bahwa spasi nanti akan kita gunakan untuk cek dari separator. Jikar jumlah karakter integer, jumlah karakter pada kata. Kata max integer, jumlah huruf pada kata terpanjang. Oke. Perhatikan di sini kita tidak diminta untuk string dari, ya, string dari kata terpanjang tersebut. Ya, jadi tidak diminta. Kalau diminta, kita butuh lagi dua buah variabel
Yang pertama adalah mungkin namanya adalah kata ya kata yang sedang kita olah, kemudian kata max, kata yang paling panjang. Jadi dalam misalnya 10 buah kata, kata pertama berapa? Pada saat kita sedang menyusun sampai huruf kelima, padahal dia punya huruf 7, maka isi kata adalah susunan dari 5 huruf tadi. Ya. Misalnya adalah kata latihan, maka di sini kata isinya adalah latih. Nanti kata max pada huruf pertama adalah latihan. Gitu. Jadi kita butuh 2 lagi, ya. 2 var lagi dalam bentuk string. 1 untuk mengisi kata yang sedang diolah, 2 untuk melihat kata max. Begitu. Algoritmanya assign arsip c coba .txt, kemudian reset arsip, kita siap dibaca. Read arsip karakter, oke. If karakter sama dengan titik, then output arsip kosong. Jadi kalau pertama dibaca sudah karakter, maka arsip kosong. Else kata max diisi dengan 0. Repeat. While karakter tidak sama dengan titik, jadi bukan akhir dari teks, dan karakter sama dengan blank. Jadi kalau pertama sudah blank, maka kita baca aja berikutnya, ya, selama dia masuk. Kita pakai while untuk mengantisipasi kalau ini ada beberapa karakter, beberapa spasi ya, beberapa spasi. Ya, kalau kita hanya gunakan if, maka hanya sekali. Kalau pakai while, sekalipun bisa. Gitu. Ya, kita pakai while, oke, read. Berikutnya, j karakter diisi dengan 0, berarti kita sudah masuk ke dalam karakter berikutnya. Kita lakukan j karakter diisi dengan 0. While karakter tidak sama dengan titik, oke. Jadi kita hitung sekarang, selama karakternya bukan titik, bukan akhir dari teks, dan karakter tidak sama dengan blank, ini bukan ini, salah ini blank, ya, tidak sama dengan blank, oke, bukan sebuah separator, maka kita lakukan jikar diisi dengan jikar bersatu. Kita hitung jikarnya, ya, terus sampai menemui blank. Setelah blank dia berhenti, kita akan dapatkan di situ read arsip karakter. Jadi setelah kita hitung, kita masuk ke karakter berikutnya. Ya, sampai sekali lagi ketemu karakter spasi tadi. Oke. Jika kata max lebih kecil dari jikar, ya, jikar kan pertama sama dengan 0. Tapi kan di tengah, di situ kita masuk, kita ngitung untuk yang paling tinggi. If kata max lebih kecil dari jikar, maka sekarang kata max diisi dengan jikar. Jadi misalnya kita dapatkan kata pertama 7. Kita mulai lagi kata kedua misalnya 9. Maka sekarang kata max menjadi 9. Gitu. Until karakter sama titik. Jadi kita lakukan ini terus, ya. Kita lakukan ini sampai karakternya titik. Kita tahu setelah dari sini, ya, setelah dari if ini, maka kita akan masuk lagi ke dalam while, ya, untuk melihat apakah karakternya titik atau bukan. Kalau untuk akhir dari kata, maka dia pasti adalah spasi, ya. Selain dari titik, dia adalah spasi. Maka kita buang di sini. Gitu. Kemudian ini adalah pengolahannya, ya. Taruh di situ. Sehingga dari sini kita akan tahu bahwa outputnya kata max. Artinya kata maxnya adalah kata yang paling panjang. Jumlah huruf yang paling panjang dalam kalimat tersebut. Jumlah huruf terpanjang pada sebuah kata dalam kalimat tersebut. Katanya apa? Sekali lagi, sebaiknya kalau Anda latihan, silakan Anda buat itu. Oke. Dari sini selesai, maka kita lakukan close arsip. Sekarang latihan pada file teks, ya. Cari kata yang memiliki huruf A, ya. Anda pakai file teks bukan file sequential, tapi kalau Anda pakai file sequential silahkan, hanya akan cukup berat dalam mengisinya. Kemudian cari juga kata terpanjang yang memiliki huruf A. Jadi Anda baca, kemudian cari kata terpanjang yang memiliki huruf A. Jadi di sini file teks adalah file yang berisi dengan teks di situ, kemudian diawali dengan huruf saja, kemudian diakhiri dengan titik.
cari kata yang memiliki huruf A, ya. Kata apa saja, munculkan. Kemudian cari kata terpanjang yang memiliki huruf A. Kemudian cari juga kata yang memiliki huruf A terbanyak. Jadi ada 3 di situ, ya. Cari kata yang memiliki huruf A, kata apa saja. Kemudian kata yang terpanjang yang memiliki huruf A. Kemudian kata yang paling banyak memiliki huruf A. Ya, kemudian tampilkan masing-masing kata tersebut. Jadi yang pertama itu kita lakukan sambil jalan, artinya sambil mengecek tiap kata bisa. Ada kata A, langsung kita munculkan nanti. Jadi kita pakai string di situ. Sekali lagi, ini ada variabelnya, ada variabel untuk panjang kata. Ya. Kemudian untuk variabel panjang kata maksimal. Kemudian variabel untuk kata yang diolah. Kemudian variabel untuk kata dengan huruf A. Variabel dengan kata terpanjang berhuruf A. Kemudian variabel string semua ini kata dengan huruf A terbanyak maksimal. Gitu. Jadi perhatikan di sini ada banyak yang harus Anda simpan di situ. Tidak hanya cukup 3 buah kata. Ya, kalau Anda kurang silakan tambahkan lagi, terutama untuk bagian integernya. Ini panjang kata dan panjang kata maksimal pasti adalah integer. Ya, gitu. Oke. Berikutnya, pada file arsip nilai mahasiswa, cari nilai yang paling besar untuk tiap mahasiswa dan nilai terbesar untuk seluruh mahasiswa. Berikutnya, pada file arsip nilai mahasiswa, cari nilai yang paling besar untuk tiap mahasiswa dan nilai terbesar untuk seluruh mahasiswa. Tampilkan name MHS tersebut. Jika ada 10 mahasiswa, tampilkan 3 nilai rata-rata terbaik. Anda coba untuk membuat ini sendiri, jadi seperti tadi, Anda cari coret-coret dulu, kemudian tampilkan di situ, buat algoritmanya. Baik, saya harap Anda lakukan latihan di sini, kemudian Anda cek dalam program Pascal, apakah hasilnya benar seperti yang diharapkan. Kalau tidak tahu, silakan Anda tanyakan kepada dosen Anda.